Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atmim lana nurana wa aghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Para santri, para murid-muridku semua yang ada dimanapun, marilah kita mengucapkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai saat ini, sampai detik ini, kita semua masih diberi umur, masih diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nikmat Allah yang berupa Islam, iman dan ihsan selalu tercurahkan kepada kita semua, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa, yang benar-benar menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam kita tujukan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana telah memberikan suatu pedoman hidup yang luar biasa, yaitu Adinul Islam. Semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa menjalankan semua ajaran itu sesuai kemampuan kita, ya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, para muridku, para santri yang termasuk generasi muda, baru kemarin kita meninggalkan bulan Agustus. Dalam kesempatan ini saya ingin memberikan suatu penjelasan singkat tentang hikmah kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana itulah adalah hari yang bersejarah bagi seluruh bangsa Indonesia. Ada beberapa kisah menarik sebelum terjadinya kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tahun 1945. Anak-anakku, para santri dan murid-muridku semua, kamu harus tahu, tanggal 17 Agustus 1945 itu sebenarnya dalam bulan Hijriah itu bulan apa? Setelah saya cari, ya, dari beberapa sumber, ternyata 17 Agustus 1945 adalah hari Jumat. Terus bulannya bulan apa? Itu adalah bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat. Kenapa momen ini kok terjadi pada hari itu? Yaitu pada bulan Ramadan tanggal 9. Itu adalah anugerah rahmat Allah yang sangat besar, khusus untuk bangsa Indonesia. Kamu mungkin sudah mengetahui apa yang terjadi dalam sejarah persiapan kemerdekaan Indonesia. Saat itu Jepang sedang terpuruk karena kalah Perang Dunia Kedua dengan Amerika, yaitu dibomnya dua kota besar di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Setelah itu Jepang menyatakan kalah. Bagaimana nasib bangsa Indonesia saat itu? Walaupun saat itu bangsa Indonesia sudah dipersiapkan oleh Jepang untuk kemerdekaannya, tapi itu pada dalam keadaan posisi yang kalah. Dalam kesempatan itulah para generasi muda tidak mau menunggu kemerdekaan yang diberikan oleh bangsa Jepang. Generasi muda saat itu ingin lekas cepat-cepat merdeka, sehingga terjadi puncaknya, yaitu pada 16 Agustus 1945 para pemimpin bangsa, khususnya dua orang, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta, diculik dan dipaksa pada tanggal 17 Agustus itu harus merdeka. Itu tidak lain adalah peran sebagian besar dari para generasi muda, juga termasuk generasi yang sudah tua yang ada di anggota PPKI. Saat itulah Indonesia benar-benar merdeka dengan kehendaknya sendiri, bukan pemberian bangsa Jepang, juga bukan pemberian bangsa Belanda. Bahkan ada suatu keterangan, ya, Ratu Helmina setelah mendengar kemerdekaan Indonesia,
ndak rela kalau Indonesia ini merdeka. Artinya apa? 17 Agustus 1945 adalah milik generasi muda yang sangat berperan. Nah, bagaimana dengan masa sekarang? Saya ingin memperingatkan kepada murid-muridku sebagai generasi muda, santri-santriku, anak-anakku semua, mari kita isi kemerdekaan ini semaksimal mungkin. Karena masa depan bangsa ini adalah di depan kamu semua, di tangan kamu semua. Di sini sedikit saya ingin menjelaskan berapa jumlah penduduk Indonesia, khususnya yang generasi muda, yang berusia 20-20 tahun menurut data 31 Desember 2021 yang disebut generasi Z. Jumlahnya hampir 69 juta. Itu bukan jumlah yang kecil, itu jumlah yang besar. Ya, ini adalah kesempatan kamu semua untuk benar-benar mengisi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang benar-benar spektakuler, yang benar-benar luar biasa. Para petinggi negara kita saat ini sudah merumuskan nanti pada tahun 2045 Indonesia harus menjadi salah satu negara adikuasa di dunia, menyusul nomor 1 Jepang, nomor 2 Korea Selatan. Sekarang ini salah satu negara adikuasa di dunia, khususnya di benua Asia, adalah Cina. Kapan Indonesia akan seperti itu menjadi negara yang adikuasa menguasai dunia? Ini harapan petinggi dari para petinggi Indonesia saat ini. Kurang berapa tahun? Kurang 20 sampai 25 tahun. Itu semua adalah kesempatan kamu semua, wahai santri-santriku, wahai murid-muridku, wahai generasi muda. Saat itulah kamu harus benar-benar mengambil kiprah, mengambil jatah untuk memajukan Indonesia, agar Indonesia menjadi negara adikuasa yang benar-benar diperhitungkan oleh dunia. Bagaimana untuk mencapai itu? Ada 2 cerita yang saya sampaikan di sini. Yang satu di turos kitab-kitab lama, itu ada suatu kisah yang menakjubkan. Ada seorang anak miskin, pemuda desa. Saat itu sang rajanya sedang mengumumkan akan mencari menantu yang layak bagi putrinya. Ada seorang pemuda miskin suatu desa, dengan izin ibunya dia ingin melamar putri raja. Langsung dia menghadap raja. Banyak yang melamar, pangeran-pangeran, anaknya pejabat, banyak. Anak itu memberanikan diri, "Hai raja, aku akan melamar anakmu." Oleh sang raja ditanya, "Apa modalmu kamu melamar?" "Tekadku, semangatku." Raja sangat tertarik dengan anak muda ini. Maka anak muda ini diberi syarat oleh sang raja agar bisa menjadi menantunya. "Hai anak muda, carilah mutiara hitam di Thailand, sekarang ini Sri Lanka. Carilah itu. Kalau engkau bisa mendapatkan mutiara hitam itu, maka akan aku jadikan engkau menantuku." Anak muda ini dengan semangatnya yang membara, yang selalu berkobar, dia akhirnya berjalan dari kerajaan tersebut menuju Thailand. Di pinggir pantai, dia merenung, bagaimana caranya aku bisa mencari mutiara hitam yang diinginkan raja. Tanpa pikir panjang, dia akhirnya mengucapkan kepada dirinya sendiri, "Aku harus menguras laut, biar laut ini kering, dan aku dapatkan mutiara hitam yang diinginkan raja." Maka pemuda ini akhirnya mengambil timba, dikuraslah laut itu. Terus dikuras. Namanya laut dikuras, airnya kembali lagi ke laut. Tapi dia terus membaca semangatnya, terus dikuras.
Apa yang terjadi? Pertolongan Allah datang. Maka datanglah salah satu nabi yang sangat terkenal, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Akhirnya menemui anak muda tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab pemuda tersebut. Hai anakku, apa yang engkau cari sehingga engkau menguras lautan itu sampai airnya itu ke daratan dan kembali ke laut? Aku diutus oleh raja untuk mencari mutiara hitam, dan mutiara itu ada di laut sana. Aku punya tekad menguras lautan ini. Hai anakku, ya, aku bicara engkau. Maka Nabi Khidir memberikan suatu doa. Hai anakku, carilah perahu, ucapkan doa ini, nanti kamu akan tahu di mana letak mutiara itu. Terus menyelamlah, ambillah mutiara itu. Anak ini akhirnya menurut sesuai dengan perintah Nabi Khidir alaihissalam. Akhirnya anak ini berlayar ke laut dengan sampan. Sampai titik yang dituju doa itu diucapkan, maka anak ini menyelam. Dengan izin Allah, pertolongan Allah, akhirnya mutiara itu didapat. Kembalilah anak ini ke pinggir pantai, bertemu Nabi Khidir alaihissalam. Sudah, kamu sudah selesai tugasmu, kembalilah menghadap raja. Akhirnya pemuda ini kembali lagi kepada raja, dan raja heran, dan raja bertanya-tanya, apakah mungkin anak muda ini mendapatkan mutiara hitam? Tapi akhirnya anak tersebut kembali dengan membawa mutiara hitam. Ini raja. Dan raja benar-benar takjub dengan semangat anak ini. Akhirnya mendapatkan mutiara yang diinginkan raja. Akhirnya anak ini menjadi menantu sang raja. Itu adalah inspirasi dari kitab-kitab turas. Di situ ada satu kalimat, man aroda wajaddah wajadah. Barang siapa yang punya keinginan, punya tujuan, punya cita-cita, wajadah, dan dia bersungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita itu, wajadah, maka dia akan menemukan cita-cita dan tujuannya. Jangan putus asa anak-anakku, santri-santri. Tekadkan bulat, kobarkan semangat, sehingga engkau bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Salah satunya adalah membantu negeri ini untuk menjadi negara yang adikuasa pada 1 abad Indonesia 2045. Untuk penutup kisah ini, ada seorang bisnismen ya, atau seorang ahli manajemen dari Jepang bernama Kazuo Inamori, mengarang suatu buku dalam bahasa Inggris, A Passion for Success. Dia merumuskan begini: hasil dari hidupmu adalah ability, kemampuan, dikali dengan effort atau usaha, dikali dengan attitude atau sikap. Kemampuan dan usaha itu nilainya 0 sampai 100. Sedang sikap nilainya min 100 sampai dengan positif 100. Artinya apa? Kalau kita ingin sukses, tingkatkan kemampuan kita, tingkatkan ilmu kita, tingkatkan apapun yang menjadi kemampuan yang bisa diandalkan dalam diri kita. Yang kedua, usaha. Apa yang kita usahakan? Seandainya kemampuan kita kurang, usaha harus lebih kita ataskan. Akhirnya sikap. Ambillah sikap yang positif, tidak putus asa, punya semangat yang berkorporat, optimis. Itu adalah sikap. Nah, dari itulah salah satu sukses nanti kamu akan mencapai apa yang ada di tahun 2045. 2045 adalah milikmu, bukan milik kami yang generasi sudah berusia di atas 50 tahun. 2045 adalah milikmu. Silahkan engkau bangun Indonesia ini sesuai dengan kemampuan. Anak-anakku sekalian, itulah kira-kira yang cukup aku sampaikan kepada kamu semua. Mudah-mudahan pesan kemerdekaan ini, hikmah kemerdekaan ini bisa kamu ambil untuk kamu jadikan pedoman dan suri tauladan. Saya kira dari kami cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim dahiman abada
على حبيبك خير الخلق